Halo semua, ini gue Aryo, @Aryo. Gue cuma mau ngingetin, sebelum mulai video ini adalah entah itu lo matiin handphonenya, kalau lo nggak lagi nonton ini di handphone, atau matiin voice assistant-nya. Karena ada satu phrase yang akan mengganggu lo yang punya Android yang mengaktifkan voice assistant-nya. Alright, lo tahu kan? 1, 2, 3, oke, Google. Oke, kenapa gue kasih warning itu? Karena hari ini gue akan ngomongin smart home assistant-nya Google, yaitu Google Voice Assistant basically. Jadi kemarin itu gue datang ke acaranya Google Nest yang kerjasama bareng sama Era Jaya untuk meluncurkan yang akhirnya Google Nest Mini. Google Nest Mini ini adalah rangkaian pertama dari beberapa ekosistemnya Google yang akan lahir di sini. Artinya device-device-nya Google lah. Nah, sekarang mereka ngeluarin yang gue kagetnya adalah bentuknya sama persis. Mereka menyebutnya sekarang agak beda, namanya Nest Mini. Jadi Nest, sarang di Google I.O. kemarin diluncurkan. Sebenarnya yang Home ini udah diluncurkan di 2016 dan gue udah pernah bikin videonya. Lo bisa cek, silahkan. Nah, ini adalah lanjutannya. Kenapa ada Nest Mini? Jadi kalau lo udah nonton video itu, pasti terjelaskan apa itu Smart Home Assistant. Tapi kalau belum, lo nonton dulu atau nih sedikit gue jelasin. Jadi ini basically adalah sebuah Bluetooth speaker yang di dalamnya ada Smart Assistant. Smart Assistant itu apa? Basically adalah voice assistant-nya si Google yang disematkan ke situ. Jadi kalau di handphone lo ada OK Google-nya tadi, nah ini dimasukin ke Bluetooth speaker-nya ini. Gitulah kira-kira. Jadi membuat rumah lo itu tujuannya menjadi smart home. Kali ini luncurkannya lebih rame karena mereka lebih yakin sekarang. Pertama, Google Assistant-nya udah lebih pinter. Kedua, karena ekosistemnya udah lebih kuat. Jadi bukan cuma produknya Google, tapi banyak banget produk smart home yang ada di Indonesia. Contoh, misalnya Xiaomi. Xiaomi ada air freshener, ada robot vacuum, ada lampu, ada Mi Light itu. Dan juga di Indonesia juga ada Philips Hue. Philips Hue juga ada lampu-lampunya yang strip, yang go, yang bohlam segala macam itu. Semua terkoneksi dengan Google Assistant itu. Caranya gimana? Pakai aplikasi yang namanya Google Home, resmi bikinan Google, dan lo masukin semuanya device-device yang smart yang terkoneksi dengan internet ke dalam situ, bisa dibagi-bagi dalam ruangan yang berbeda. Di Google Home gue udah set 3 ruangan, yaitu master bedroom, living room, sama studio dengan device-device yang ada. Ada Google Nest Mini ini salah satunya. Nah itu, the possibilities are limitless and it's getting bigger. Jadi misalnya nanti akan ada smart air conditioning, smart water heater, ada CCTV, ada misalnya kulkas mudah-mudahan atau apapun itu yang suatu device yang bisa bikin lo entah itu lebih nyaman atau lebih produktif yang harus menggunakan internet karena harus terkoneksi internet untuk kontrolnya. Jadi tujuannya juga adalah menghemat listrik misalnya atau mempelajari behavior kita. Biasa mandi jam berapa sih? Biasa nyala AC jam berapa sih? Mungkin lama-kelamaan itu bisa otomatis. Oke, nah sekarang bedanya Home Mini dan Nest Mini itu adalah sedikit sekali sebenarnya secara fisik. Bentuknya bersama, warnanya hampir sama. Bedanya di bawah, warnanya mungkin berbeda. Yang satu orange, satu warna body lainnya. Kekesatannya agak keset yang lama atau karena ini gue udah lama ya. Dan yang berbeda menonjol adalah sebenarnya bisa digantung sekarang Google Nest Mini karena pengguna home zaman dulu tuh banyak yang ada bikin dockingnya lah biar kelihatan lebih keren di tembok dan suaranya lebih menyebar kemana-mana, ke atas ke bawah juga. Itu makanya mereka menghadirkan dengan adanya lubangnya ini biar bisa digantungin langsung tanpa beli docknya. Kedua, materinya ini juga all 100% recyclable. Jadi kalau misalnya lo udah nggak pakai ini setahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan, lo buang, perasaan bersalah sedikit berkurang. Yang ketiga, yang gue pikir agak sebenarnya gue lebih suka yang sebelumnya, yaitu adalah chargingnya. Dulu menggunakan USB, sekarang menggunakan kabel power adapter biasa bawaan. Oke, kekurangannya adalah mungkin lebih stabil listriknya atau lebih deres, dan tapi yang lamanya lebih fleksibel kalau lo kehilangan kabelnya, kalau lo mau bawa kemana dan ada colokannya USB aja. This is more portable menurut gue. Tapi ya udah, that's the way it is. Kedua, dari kualitas suara, kita bisa tes perbedaan Google Nest Mini ini jauh lebih bagus daripada yang pertama.
Itu tadi adalah Home Mini. Sekarang kita ganti. Bagi gue bassnya lebih ada, lebih hidup, dan lebih bulat suaranya. Jauh bedanya menurut gue sama Home Mini. Jadi Nest Mini improve banget. Yang ketiga, bedanya adalah the whole system has evolved. Tadi gue bilang di awal bahwa ini makin lama makin pintar Google Assistant-nya. Artinya yang sekarang paling jelas adalah udah kursus soalnya bahasa Indonesia. Nih buktinya. Gombalin saya dong. Siap ya, semenjak kenal kamu, yang aku tahu cuma satu musim. Musim rindu. Yang terakhir yang harus kita pentingin adalah pertama adalah possibilities of smart home assistant atau smart home-nya itu sendiri, karena begitu banyak device ke depannya yang bisa, ya orang bisa pikir bahwa ini ternyata banyak ya yang bisa lebih nyaman, bisa lebih produktif, bisa lebih ada gunanya ke depannya, semua terkoneksi dengan internet. Lagian juga internet juga makin cepat dan makin murah. Device-device ini lama-kelamaan juga pasti juga makin murah. It's more accessible lah. It's a brighter future for us. Kedua, ini dijual di Google Official Store di Tokopedia. Jadi itu kabar baiknya, bukan cuma ini bisa dibeli doang, tapi menunjukkan gerak Google di Indonesia makin nyata gitu loh. Walaupun gue tahu beberapa dari lo pasti mikir, oh Pixel akan dijual apa enggak? Nah, saat ini pikir itu jauh-jauh banget deh, karena urusannya panjang lah, TKDN lah, apa segala macam. Yang penting Nest ini juga adalah yang pertama yang ada dari seri Nest-nya. Jadi nanti ada Nest Hub, ada Nest Wi-Fi, kedepannya tuh masih ada possibilities-nya, masih banyak gitu. Jadi ini resmi, atau lo kalau enggak lo bisa dapetin di Urban Republic atau Eraphone Stores, itu juga bisa. Dan harganya juga affordable. Ini adalah 799.000, yang dulu ini gue beli zamannya masih diskon banget di Best Buy, $20-an. Tapi ini dengan suara lebih bagus, materi lebih bagus sedikit, dan konektivitas yang udah lebih pinter. 800.000 it's a good price to start with. Oke? Semoga berguna. Sampai ketemu di berikutnya. Stay smart, smart home. Bye now. Be nice.